Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat wabarakatuh. malam, Mbak. Wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, malam Pak. Saya cari dulu filenya ya. Nilai UTS tadi sudah saya serahkan ke sekretariat, cuman belum di upload ke Siak katanya. Sistemnya lagi down. Mana ya? Ntar ya, saya cari bahannya tadi saya taruh mana. Ini kuliah terakhir ya. Kuliah terakhir semester ini ya, Pak. Iya, Pak. Terus UASnya itu minggu depan atau minggu depannya lagi? Minggu depannya lagi, Minggu Pak. depannya lagi, Pak. Oke. Area. Bentar. Eh, Sudah terlihat yang saya share? Sudah, Pak. Ada Sudah, Pak. Pak. Ya. Oke, kita sekarang bicara soal semiotika. semiotika ya. Ya. Bentar, ini Pak dosen off ya? Pak Guntur terpental infonya. Iya itu hilang. Kita nyari materi tadi udah di-share hilang lagi. Mungkin Mbak Christian Lian bisa di-invite kali ya beliau ya. Buset, tiba-tiba jadi host. Ada host baru ya. Dosennya kemana? Digantiin Mbak Lian tuh. Gantiin Di-admit aja, dulu, Kak. Mbak. Diganti, Kak. Ini gimana Bisa cara invite dilempar-lempar. orangnya? Kenapa tiba-tiba jadi host dah? Mujizat ya ini. Terpilih, Mbak Lian. Kita mulai saja. Gimana caranya? Jangan bicara soal Udah nih, Di-accept. sebentar. Ih,
Nggak mau. Kok nggak bisa? Satu-satu. Wow, saya tiba-tiba jadi host, guys. Mantap ya, Anda terpilih di akhir Oh, pekan. Pak, mohon maaf, Pak Guntur. Halo? Halo, Ya, siapa? bentar Pak, saya jadiin host dulu. Ya, baik. Terima kasih ya. Jangan senang hati. Sudah kelihatan lagi ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini ini masih terkait sama kuliah-kuliah sebelumnya. Kita bicara tentang simbol. Jadi kan kalau Berlo itu mengatakan pesan itu makna itu tidak terletak pada pesan, tetapi pada manusia. Gitu. Nah, ini sekarang kita bicara soal simbol dan maknanya. Nah, jadi ada yang mengatakan teorinya itu teori semiologi, ada juga yang mengatakan teori semiotik. Itu tergantung dari siapa ahlinya yang ngomong ya, tetapi sebetulnya itu mengacu pada hal yang sama gitu. Jadi ini adalah ilmu yang mempelajari tanda atau segala sesuatu yang dapat dijadikan tanda. Jadi setiap komunitas itu punya semacam kesepakatan terhadap makna dari tanda-tanda gitu. Misalnya kita itu akan mengatakan bahwa kalau kita ngelihat bendera merah gitu ya di pinggir-pinggir jalan, itu kita secara otomatis kita mengatakan itu PDI Perjuangan gitu. Itu semacam kesepakatan gitu ya, semacam pemahaman yang sudah dibangun bersama. Kuning itu Golkar gitu. Tetapi kalau kuningnya itu benderanya kertas dan itu tidak besar, itu artinya ada orang yang meninggal. Itu adalah hal-hal yang kita ini nggak ada yang ngajarin gitu, tapi mungkin karena kita terekspos sekian lama, terutama yang ini ya, yang pernah hidup di masa Orde Baru gitu ya, kita otomatis akan menangkap itu akan memaknai itu sebagai afiliasi terhadap partai tertentu gitu. Nah, itu istilah semiologi ini pertama kali digunakan oleh ilmuwan Eropa yang dicetuskannya oleh Ferdinand de Saussure. Ini bahasa Prancis ya, gimana macamnya yang tepat tuh Saussure gitu. Nah, itu dia menggunakan istilah semiologi. Tapi kalau ilmuwan Amerika namanya Charles Sanders Peirce itu mengatakannya sebagai semiotika gitu. Jadi antara Eropa dan Amerika Serikat menggunakan istilah yang berbeda, tapi sebetulnya itu mengacu pada ilmu yang sama gitu. Baik semiologi maupun semiotik mengacu pada kata Yunani semeion yang artinya tanda atau sign. Jadi ini kita bicara tentang ilmu yang mempelajari tanda-tanda gitu ya. Begitu juga mempelajari kode, sinyal dan sebagainya.
Nah, semiologi atau semiotik didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Jadi semua yang hadir dalam kehidupan manusia dilihat sebagai tanda. Artinya apa? Artinya itu harus diberi makna gitu. Jadi tanda itu tidak hadir secara sendirinya, tidak hadir di ruang hampa, dia hadir bersama dengan makna gitu. Nah, sebetulnya maknanya itu yang memberikannya itu berdasarkan kesepakatan komunitas gitu. Eh, saya lupa itu namanya. Kalau nggak salah ada oli, mereknya tuh ESO. Nah, ESO itu sebetulnya hanya brand gitu. Nggak ada maknanya apa-apa. Cuman di sebuah negara, oli ini nggak laku gitu. Karena apa? Karena di negara tersebut, ESO itu maknanya adalah macet gitu. Jadi sesuatu yang disepakati di sebuah komunitas tertentu itu bisa memiliki makna yang berbeda di komunitas yang lain, atau di sebuah komunitas tertentu itu hanyalah kata yang tanpa makna gitu ya, tapi di komunitas yang lain itu memiliki makna yang mengagetkan gitu ya. Itu tadi ESO terkenal di mana-mana, tetapi ternyata saya lupa tuh negara apa, tapi itu artinya adalah macet. Akhirnya nggak laku gitu. Nah, memang mungkin kalau sekarang lebih mudah ya, lebih mudah mencari. Kalau kita punya ide tentang nama untuk sebuah produk, kita bisa ngecek tuh artinya di berbagai bahasa gitu ya. Tapi kalau tahun 70-an, tahun 60-an itu kan sesuatu yang sulit untuk dilakukan gitu. Nah, sementara merek dari produk tersebut sudah terlanjur tersebar ke mana-mana. Nah, apa itu tanda? Menurut Ferdinand de Saussure ini, tanda adalah pertemuan antara bentuk dengan makna. Jadi bentuk itu sesuatu yang terlihat gitu. Merah itu kan sesuatu yang terlihat. Nah, tapi ada makna di balik itu. Merah itu diartikan juga berani gitu ya. Karena apa? Merah itu adalah warna dari darah. Jadi kalau darah itu mengucur, berarti seseorang itu sudah siap untuk mengorbankan nyawanya gitu. Itulah yang dianggap, itulah yang kemudian dimaknai sebagai keberanian. Putih. Putih itu dalam konteks bendera kita itu dimaknai sebagai suci gitu. Tetapi ketika dalam peperangan atau misalnya dalam peperangan, kita sering mengatakan bendera putih itu sebagai tanda menyerah gitu. Melemparkan handuk putih itu tandanya menyerah gitu. Nah, jadi makna ini sesuatu yang kompleks gitu ya. Jadi sebuah bentuk, sebuah simbol tidak memiliki makna yang sama atau diterima secara universal gitu. Jadi ini kita mungkin mesti bicara soal komunikasi lintas budaya dan sebagainya begitu, karena begitu dia melintasi budaya yang berbeda, maknanya juga akan berbeda. Nah, apa saja unsur tanda menurut ilmu semiologi ini? Jadi ada dua, yaitu signifier dan signified. Ini bahasa Inggrisnya ya, kalau Perancisnya signifying sama signify. Gitu. Jadi signifier itu penanda.
Penanda itu sesuatu yang kita lihat, yang tercitra dalam kognisi, yang kelihatan, yang kita tangkap gitu. Nah, di balik itu ada konsep atau makna gitu. Itu yang disebut dengan petanda. Jadi jangan kebolak-balik ya, antara penanda sama petanda. Penanda itu yang kelihatan, petanda itu yang makna di balik itu. Itu menurut semiologi. Nah, tanda itu secara semiologi itu memiliki sifat dikotomis dan struktural. Dikotomis itu artinya apa? Dikotomis itu karena dia tuh dibagi dua. Gitu. Yang satu ini yang tercitra, yang kelihatan. Yang satunya lagi adalah yang tersembunyi atau makna di balik itu. Selalu unsurnya dua itu, makanya dia disebut dikotomis. Nah, tetapi kaitan antara penanda dengan petanda itu, antara bentuk dan makna itu maknanya kan ada dalam pikiran kita, ada dalam kognisi kita. Nah, proses memaknai dalam pikiran kita itulah yang disebut dengan struktural. Jadi sifat tanda itu ada dua, yaitu dikotomis dan struktural. Dikotomis itu artinya terdiri dari dua unsur ya, penanda dan petanda. Sementara struktural itu artinya pemaknaan atau keterkaitan antara penanda dan petanda itu adanya dalam kognisi manusia gitu. Gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup Ulang, dulu, Pak. Pak. Izin ulang, Pak. Hah? Ulang, Pak. Ulang. Apanya yang diulang? Dari awal? Enggak. Jelas. 1 menit terakhir. Waduh, 1 menit terakhir. Gini, saya teruskan dulu supaya nanti bisa membandingkan. Tadi ini kan semiologi ya, agak susah nyebut namanya. Susu. Itu semiologi. Kalau semiologi itu membagi menjadi dua. Satu bentuk, dua makna. Gitu. Satu penanda itu yang kelihatan gitu ya. Bendera kuning, bendera merah, bendera putih itu penanda, pakai N. Nah, makna di balik itu disebut sebagai petanda. Jadi sebuah tanda itu tidak hadir secara tunggal gitu. Setiap tanda itu selalu disertai dengan makna. Nah, makna ini berdasarkan kesepakatan gitu. Bisa disebut kesepakatan, bisa disebut pemahaman secara budaya gitu ya. Yang pasti itu sifatnya tidak universal gitu. Dia berlaku pada komunitas tertentu, mungkin pada event tertentu gitu ya. Itu tadi antara kita 17 Agustus atau Senin menghormat pada bendera merah putih dengan bendera putih dalam konteks peperangan itu sama-sama bendera nih. Itu bicara tentang makna yang berbeda. Nah, jadi itu satu penanda, satu petanda. Dua ya, dikotomis. Nah, kenapa itu ditekankan? Karena kalau Charles Peirce yang orang Amerika itu, yang ilmunya namanya bukan semiologi ya, tapi semiotika. Itu penyebutannya. Tapi sama-sama mengacu pada semion ya. Nah, kalau menurut Peirce itu enggak dikotomis, tapi trikotomis.
Jadi terdiri dari 3 hal. Nah, jadi kalau menurut Peirce, penanda yang konkret, yang tampak itu namanya representative atau ground atau perwakilan. Nah, sementara sesuatu ini, yang penanda ini, itu dimaknai dengan 2 cara. Yang pertama itu secara kognisi, secara pikiran ya. Kognisi itu kan rasio kita gitu ya. Kognitif itu pikiran. Itu disebut juga objek. Nah, tapi ada juga yang namanya proses penafsiran. Jadi kalau kognisi itu kan sesuatu yang bisa dibilang lebih universal gitu. Ya, kalau kita melihat merah, ya asosiasi yang paling kognitif itu adalah darah gitu. Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai berani. Nah, jadi secara kognitif itu gini, yang konkret itu warna merah. Gitu. Tapi di dalam kognisi merah itu adalah darah gitu. Yang paling identik dengan merah itu adalah darah. Tetapi ada juga yang berdasarkan penafsiran. Penafsirannya merah itu bisa berarti berani. Mungkin di komunitas lain, di negara lain, di budaya lain, merah itu diartikan selain berani. Tetapi di negara manapun, di komunitas manapun, darah itu ya merah gitu. Gitu ya. Jadi ketika kita melihat warna merah, ada yang sifatnya pemahaman secara kognitif gitu ya. Itu sifatnya lebih universal, tetapi ada juga yang sifatnya itu penafsiran gitu. Nah, itulah yang sifatnya lebih situasional gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi semiologi itu dikotomis, semiotika itu trikotomis. Gitu. 2 dan 3. 2 dan 3. Sampai sini masih dipahami ya? Sekitar. Oke, kita lanjutkan. Oke, ada pertanyaan ya, paham ya? Oke, ini saya pakai handphone, soalnya ini ada WA masuk terus, ini saya mute dulu ya. Mute. Nah, jadi ini bedanya. Jadi kalau yang kiri itu, yang ilmuwan Eropa tadi ya, semiologi, itu dikotomi. Dia dibagi 2, yaitu penanda dan petanda. Penanda itu yang tampak, yang tercitra oleh kognisi kita. Nah, ada makna di balik itu. Nah, itu namanya petanda. Nah, tapi kalau yang ilmuwan Amerika Serikat ini, Charles Peirce, itu membagi 3. Representment itu adalah yang kelihatan.
kemudian apa yang akal kita pikirkan secara bersama-sama, artinya itu sifatnya lebih universal ya. Dan yang ketiga itu yang tafsir, interpretasi gitu. Nah, kalau interpretasi itu sifatnya lebih apa lawannya universal itu ya. Lebih segmented, lebih berdasar budaya, berdasar negara dan itu. Paham ya? Ini bedanya semiologi yang kiri, yang kanan itu semiotika. Tapi sebetulnya ini bicara soal ilmu yang sama. Iya. Nah, ini ada beberapa tanda. Nah, maknanya Anda paham kan ya? Ini karena kita tinggal dalam budaya yang kurang lebih sama. Nah, ini memang yang dipilih tanda-tanda yang sifatnya lebih universal gitu. Nah, cuman saya nggak tahu yang kanan bawah itu apa maknanya ya. Ada wanita pegang mawar, tapi disimpan di belakang. Itu saya nggak tahu maknanya. Ada yang mungkin bisa menafsirkan atau mungkin pernah punya referensi ini maknanya apa yang kanan bawah ini? Banyak itu, Pak. Kenapa? Mau kasih surprise kali, Pak. Oke. Yang lain? Cinta yang terpendam. Oke. Yang lain? UMKM. Apa? UMKM. Kok UMKM apa maksudnya? Ya, mungkin jualan bunga ada, Pak, di pinggir jalan, Oke. Pak. Jualan bunga cuma satu. Ya, terakhir itu. Oh iya, ini udah ini ya, penutupan ya. Ya. Yang Cinta. lain? Kalau UMKM kayaknya nggak masuk dalam ilmu makna kayaknya, Pak. Ada punya tafsir lain? Menanti kekasih mungkin, Pak. Apa? Menanti kekasih mungkin. Menanti kekasih. Oke. Nah, itu kan tafsirnya berbeda-beda ya. Karena memang nggak ada kesepakatan. Tapi kalau yang kiri atas itu mungkin seluruh orang di dunia tuh punya pemahaman yang sama gitu. Gitu ya. Beda pandangan, Pak ya. Beda pandangan. Nah, itu termasuk hal-hal yang harus kita pahami sebagai komunikator gitu. Jadi kita bisa mengirimkan tanda yang kita yakini itu artinya ini, tetapi karena kita menghadapi audiens yang multikultural, ternyata itu dipahami secara berbeda-beda gitu. Dan itu sah-sah saja. Ya, salah Anda sebagai komunikator kok nggak aware pada pemaknaan, pada makna, pada ilmu semiologi, pada ilmu semiotika ini. Gitu. Kata bisa jadi itu kerapuhan yang tersembunyi, Bang. Oh, itu masih ngomongin yang tadi ya? Ini kan Iya, Bang. ya. Mawar itu ditaruh belakang. Nah, ini kita geser ke slide berikutnya. Semiologi atau semiotik meliputi tanda-tanda visual dan verbal yang semuanya bisa diakses dan bisa diterima oleh seluruh indera manusia. Jadi itu syaratnya masuk dalam semiotika itu adalah pertama dia itu harus dapat ditangkap oleh panca indera. Kan kita beberapa pertemuan sebelumnya itu pernah bicara soal siapa ya? Soal Freud. Freud itu kan psikolog yang mempelajari makna atau ada buku yang terkenal The Interpretation of Dreams itu. Penafsiran atau makna dari mimpi. Nah, kalau itu nggak masuk dalam semiologi. Gitu. Karena apa? Karena dia tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Sesuatu yang saya mimpikan semalam itu tidak bisa dilihat oleh bapak dan ibu gitu.
Jadi pemaknaannya itu tidak masuk dalam ilmu semiologi atau semiotika gitu. Jadi syaratnya semiologi itu kalau tanda-tanda visual dan verbal yang bisa diakses dan bisa diterima oleh seluruh indera manusia. Itu. Lanjut ya. Tanda dan masyarakat. Jadi tanda adalah bentuk yang memiliki makna. Jadi dia harus berbentuk. Nah, persoalan makna itu kan ya itu tadi tergantung dari di mana kita melihatnya, di mana kita, kapan kita melihatnya, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi kemudian ilmu semiotika ini berkembang. Gitu. Jadi ini jadi ilmu yang menarik ini, ilmu tentang makna ini. Ini kok ada dicoret-coret sama Pak Yuari Praitno ya, screen-nya. Kok bisa ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi ada ilmuwan yang namanya Roland Barthes. Dia menggunakan perkembangan teori tanda susur sebagai upaya menjelaskan bagaimana kehidupan bermasyarakat didominasi oleh konotasi. Konotasi adalah pengembangan segi petanda oleh pemakai tanda sesuai sudut pandangnya. Jadi konotasi itu kan makna ya. Kalau denotasi itu kan yang arti gitu ya. Konotasi itu makna, denotasi itu arti. Ketika misalnya ada kalimat seorang ibu mengantar anaknya ke sekolah. Kemudian ada lagi kalimat Ibu Pertiwi meneteskan air mata. Nah, kata ibu dalam kedua kalimat tadi itu mengacu pada hal yang berbeda. Udah. Yang satu, seorang ibu mengantar anaknya itu disebut sebagai denotasi, sementara Ibu Pertiwi itu konotasi. Nah, ternyata dalam perkembangannya, kebudayaan manusia itu lebih didominasi oleh konotasi. Jadi yang berkembang itu adalah makna-makna gitu, bukan arti, bukan definisi. Nah, nanti kita lihat bagaimana misalnya kapitalisme itu juga berkembang karena itu lebih mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kita lihat ya. Nah, ini tadi masih bicara, ini ininya ya. Logo-logo skema. Coba kita lihat. Nah, ini. Membangun komunikasi dengan produk konsumsi. Ini ada bolpen. Gitu. Terus ada logonya kayak gitu. Gitu, segi 6 gitu ya. Ketika menanggapi pertanyaan saya menulis pakai apa, dan seseorang menjawab dengan menunjuk gambar pena, maka muncul makna objek pena dan konsep alat tulis. Jadi ini melihat misalnya ini benda ini ada di meja depan kita, bukan hanya gambar ini ya, maka kita memaknai secara denotasi, ini adalah alat tulis. Nah ini kalau menurut ilmunya Roland Barthes, itu ini disebut sebagai first order level. Jadi denotasi, arti gitu, sesuatu yang harfiah gitu. Nah, dalam perkembangan berikutnya, akibat munculnya persaingan produk sejenis yang sangat banyak, ada pena diberi lapisan emas, diberi harga sangat mahal, dan diberi logo tertentu. Jumlahnya terbatas. Mereknya misalnya Montblanc.
atau ada dupong dan sebagainya. Akibat atribut-atribut yang melekat padanya, tanda penal montblanc bergeser sebagai pertanda kemewahan. Jadi ini tidak lagi kita lihat sebagai semata-mata alat tulis. Kalau kita lagi meeting sama orang terus di sakunya itu ada bolpen ini, kita langsung punya semacam pemaknaan gitu. Oh, orang ini mahal. Karena kan bolpen ini harganya minimal itu 5 juta. Gitu lah. Tergantung model ya, ada yang belasan juta dan sebagainya gitu. Ada lagi yang limited edition gitu ya. Nah, karena apa? Mungkin kita pakai bolpen pilot di kantong kita atau bolpen tadi habis rapat di hotel kita kantongin bolpennya gitu ya, gratis malah. Nah, kita berhadapan dengan seorang yang mengantongi bolpen jutaan atau belasan juta. Gitu. Yang punya risiko hilang, punya risiko ketinggalan, punya risiko diambil orang dan sebagainya. Nah, jadi sesuatu yang tadinya itu hanya alat tulis, kemudian dia berkembang gitu menjadi kemewahan gitu. Itu adalah menurut Roland Barthes tadi itu second order level. Jadi pemaknaan tingkat kedua gitu. Nah, jadi ini terjadi pergeseran tanda menjadi petanda baru. Jadi yang tadinya tanda menjadi petanda. Jadi yang tadinya itu denotasi yang semata-mata ini kan alat tulis gitu. Gimana pun juga fungsinya alat tulis. Kalau ini bolpen dikeluarin dari kantong partner meeting kita ya, dia perlu tanda tangan kontrak sama kita, kemudian itu nggak berfungsi, nggak bisa dipakai tanda tangan, sebetulnya kan hilang fungsinya gitu. Kalah sama misalnya kita yang baru balik workshop dari hotel ngambil bolpen gratisan di hotel, berfungsi. Nah, tetapi karena memang ini bukan semata-mata persoalan pena gitu, ini bukan kemudian maknanya jadi hilang karena dia nggak bisa dipakai tangan, mungkin tintanya habis. Tapi tetap aja ini barang mahal gitu. Kalau tintanya di refill kan ya mungkin 300-500 ribu gitu kan. Nah, tetapi makna ini muncul karena adanya logo di atas itu gitu. Begitu juga misalnya kalau kita lihat kehebohan beberapa waktu yang lalu itu, misalnya ada aparat penegak hukum gitu ya, berbicara di depan pers, kemudian yang disorot adalah jam tangannya. Kemudian ini langsung dicari, oh ini mereknya ini, harganya sekian miliar. Kemudian nanti dibandingkan dengan gajinya dia berapa, dan sebagainya. Gitu. Itu kita tidak lagi bicara tentang alat penunjuk waktu. Gitu. Tetapi kita berbicara soal kemewahan yang terbalut di lengan seseorang. Gitu. Nah, itulah kita bicara antara denotasi dan konotasi. Denotasi itu kalau kita beli jam tangan Casio harganya 300-500 ribu kita pakai gitu ya. Itu semata-mata sebagai penunjuk waktu. Bahkan mungkin banyak yang lebih murah lagi gitu. Yang harganya puluhan ribu. Itu kalau semata-mata bicara soal kita ingin tahu jam berapa. Nah, tapi kalau udah ketambahan logo, ketambahan ada lapisan emas, kemudian ada titiknya yang ternyata itu berlian dan sebagainya, maka itu sudah berubah menjadi apa tadi namanya? Second order level gitu. Jadi ini kita bicara soal konotasi. Itu.
Pergeseran tanda menjadi petanda baru ini disebut proses konotasi atau mitologisasi atau ideologisasi. Jadi proses itu membawa kita pada satu titik yang mengatakan, oh mondang itu barang mewah. Gitu. Karena kan tempat jualnya juga nggak di sembarang tempat gitu ya. Itu ada di mall-mall yang mahal. Kemudian itu penjaga tokonya itu kalau mau nunjukin ke kita, itu dia pakai sarung tangan gitu. Jadi kita mau megang aja jadi segen gitu. Ini Pak silahkan gitu. Nah dia tahu bahwa kita tuh segen mau megang karena mungkin tangan kita kotor berminyak atau apa karena dia pakai sarung tangan. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa silahkan. Nah, pada waktu itulah cara kita memaknai barang ini sudah jauh berubah gitu. Oh, ini bukan alat tulis biasa, ini adalah simbol kemewahan. Gitu. Nah jadi produk itu bergeser dari nilai fungsi ke nilai tanda. Gitu. Ya. Nah, itulah yang sebetulnya dijual oleh kapitalisme gitu. Kalau yang dijual adalah hanyalah fungsi gitu. Kan katanya gadget ini ya, apa nih namanya? Merek iPhone ini katanya sebetulnya ongkos produksinya itu kan sekitar 2 juta atau 3 juta gitu ya. Tapi karena dia berlogo Apple yang sudah digigit gitu ya. Kemudian kan untuk setiap kali produknya muncul itu antreannya panjang di outletnya di berbagai negara gitu ya. Itu memang dia tidak jualan fungsi gitu. Artinya fungsi ini bisa digantikan oleh produk yang lain yang bisa jadi ongkos produksinya itu lebih mahal gitu. Tetapi karena dia nggak ada logo Apple-nya, maka dia tidak semahal iPhone gitu. Dan itu banyak terjadi pada ya semua barang yang kita lihat dipakai oleh selebritis gitu ya. Gitu. Berbagai merek terkenal gitu. Itu memang nggak jualan fungsi gitu. Itu jualan tanda gitu. Itu menandakan pemakainya adalah orang punya uang. Menandakan orang ini sukses dan sebagainya. Terlepas dari persoalan misalnya kabarnya itu kan ada ini ya. Ada pasar pre-love untuk barang-barang mewah. Pre-love kan juga konotasi gitu ya. Itu kan juga makna. Itu kan tanda gitu. Kan kalau kata aslinya, kalau di notasinya itu kan barang bekas gitu. Tapi begitu dia diubah menjadi pre-love, wah, gengsinya naik. Artinya apa? Karena kalau yang namanya pre-love ini pasti yang pakai sebelumnya itu selebriti. Gitu. Kalau kita pakai, terus kita jual, ya bisa aja sih kita mengatakan itu pre-love gitu. Tapi memang awalnya itu kan dimaknai sebagai tanda-tanda yang barang-barang yang bekas dipakai oleh selebriti. Gitu. Nah, itulah yang kemudian dijual karena kalau dilihat dari harganya, dilihat dari harga produksinya, maka keuntungan yang diperoleh produsennya ini berkali-kali lipat gitu. Nah, disitulah kapitalisme itu hidup gitu. Karena kalau yang ngambil margin 10-50%, yang tadinya iPhone ini harga produksinya 3 juta, tambah 50%, jual 4,5 juta. Cuma kan bukan itu yang dicari oleh kapitalisme gitu. Kapitalisme itu kan menghimpun gitu. Jadi kalau zaman dulu itu
kita tuh melakukan proses produksi yang dikampanyekan oleh Adam Smith itu ya, Bapak ilmu ekonomi itu, tapi juga akhirnya disebut sebagai Bapak kapitalisme. Kita itu melakukan produksi barang itu sebatas untuk memenuhi kebutuhan. Saya bisanya bercocok tanam. Saya akan pertukarkan barang saya atau saya akan jual ini, kemudian nanti saya akan membeli baju gitu. Sementara saya punya cadangan makanan sebagai hasil bercocok tanam. Itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kan kalau kapitalisme itu tidak berpikir soal memenuhi kebutuhan hidup gitu. Dia berbicara atas nama keberlanjutan, sustainability. Gitu. Jadi tidak bicara semata-mata kita menghasilkan uang, kita mencari nafkah untuk kebutuhan kita sampai mati, tetapi juga untuk anak cucu, untuk cicit, untuk cucunya cicit, cicitnya cicit, dan seterusnya. Karena apa? Karena yang dihimpun itu jauh melampaui kemampuan manusia untuk menghabiskan sampai akhir hayatnya gitu. Kalau orang punya kekayaan puluhan triliun itu, misalnya dia pakai setiap hari 1 miliar aja, itu nggak akan habis juga gitu. Sekarang mau dipakai sehari 1 miliar itu buat apa? Ya secara ini kita bicara soal kebutuhan hidup yang normal ya, gitu, yang secara rata-rata gitu. Nah, tetapi kapitalisme menghimpun itu semua, gitu. Jadi supaya kita ini hidup, kita memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan hidup kita. Karena kalau nggak ya ekonomi itu tidak berkembang, begitu teorinya gitu. Jadi harus ada sesuatu yang terus. Kapitalisme itu jualannya adalah menimbulkan kebutuhan gitu ya. Jadi sesuatu yang tadinya itu kita inginkan kemudian berubah menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Kalau kita tadinya mungkin pingin punya Montblanc gitu. Tapi dengan kita ngeklik gambarnya gitu ya. Apa sih, kayak gimana sih Montblanc paling baru. Kemudian algoritma gadget kita memunculkan sejarah. Nanti ada lagi tautan link yang lain tentang Montblanc yang langka. Ini dan itu. Jadi sesuatu yang tadinya kita inginkan kemudian berubah menjadi kita butuhkan. Itulah yang jadi yang tadinya kita entar nggak penting amat nih. Tapi mendadak kita wah ini nanti kalau ada project ini goal, barang pertama yang saya beli harus Montblanc. Saya begitu. Nah, ini sangat terkait dengan itu tadi. Jadi sesuatu yang semula kita lihat sebagai fungsi, tetapi kemudian berubah menjadi tanda kemewahan, tanda keberhasilan, tanda kesuksesan dan sebagainya, gitu. Status Dan ya. yang dibeli itu, gitu. Karena kalau bicara soal fungsi sebagai alat tulis, bolpen apa tuh yang loreng-loreng zebra itu, oh itu saya senang sekali itu harganya 15.000 kalau nggak salah. Itu hilang kita juga nggak terlalu kepikiran gitu kan, dipinjem teman nggak balik juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau Montblanc itu kan kita mikir, gitu, aduh, di mana tadi jatuh apa gimana, gitu. Seolah-olah ya kecuali kalau Anda ini ya memang bener-bener kayak besok beli lagi bisa. Nah itu beda gitu. Ya jadi ketika menggunakan sebuah produk tertentu itu bisa jadi kita ini juga sedang mengkomunikasikan kita ini siapa. Ya Hotman Paris itu kan kemudian dianggap sebagai lawyer
top gitu ya, ya karena penampilannya kan gitu. Misalnya dia pakai, misalnya di salah satu jarinya itu ada cincin berlian yang palsu, kita pun akan menganggapnya itu asli gitu. Gitu. Karena apa ya? Hotman Paris gitu. Jadi dia sudah mengomunikasikan, saya ini lawyer yang sukses. Saya ini bayarannya bisa sampai 20 miliar per kasus dan sebagainya. Nah, kalau itu sedang Bapak dan Ibu alami, itu nggak ada yang salah gitu. Ya karena kita ini produk dari zaman kita gitu. Zaman kita ini membawa kita pada pemikiran yang itu gitu. Cuman sekarang kita lagi belajar, oh begini toh asal usulnya gitu. Yang tadinya kita melakukan tanpa sadar, sekarang kita melakukan dengan sadar. Iya, saya memang bukan beli alat tulis. Saya memang sedang membeli kemewahan. Saya sedang menunjukkan bahwa saya ini berhasil. Kalau saya pakai ini di kantong, saya besok rapat sama calon klien, dia akan yakin, wah ini bukan main-main nih. Nah, harapan kita begitu. Gitu. Harapan kita begitu. Gitu. Jadi sekarang kita melakukannya dengan sadar. Kalau sebelumnya kita nggak mau mengakui, enggak, ini kan ya biasalah nyenengin diri gitu. Nah, sekarang kita melakukannya dengan sadar. Iya, memang saya ini. Saya memang mau pamer kok, saya memang mau flexing. Gitu. Masa saya beli bolpen loreng-loreng harganya 15.000. Gitu. Begitu juga dengan gadget, mobil, pakaian, dan sebagainya. Yang kita sedang kenakan itu bukan fungsi gitu. Yang kita kenakan adalah tanda gitu. Makna, kita mengirimkan makna tertentu. Tanpa kita mengatakan apa-apa, kita sedang menyampaikan makna tertentu. Gitu ya. Nah, jadi implikasi adanya konotasi. Ketika konotasi telah menguasai masyarakat, maka akan menjadi mitos. Kejadian sehari-hari dalam kejadian menjadi wajar. Nah, itu jadi itu tadi ya. Ya, kalau apalagi kalau yang ini ya, yang tinggal di Jakarta itu ya. Kita ke mall ngelihat orang itu kayak misalnya, oh ini kok kayak butik jalan ya. Wah, semuanya branded. Nah, itu kita sudah melihatnya sebagai sebuah kewajaran gitu. Itu udah jadi keseharian kita gitu. Itu karena apa ya? Konotasi itu sudah menguasai masyarakat. Jadi yang dikenakan itu bukan semata-mata fungsi, tetapi adalah tanda. Gitu. Bahkan nggak jadi deh. Selanjutkan aja. Selanjutnya, mitos yang menjadi pemahaman masyarakat yang terus berkembang akan menjadi ideologi. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu, secara umum yang ditujukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Jadi, karena yang namanya konotasi itu kemudian mendominasi, itu kemudian statusnya berubah gitu. Dia sekarang menjadi ideologi. Artinya gini, ya bayangan kita di masyarakat kita, orang kalau berhasil itu mobilnya mewah, tinggal di kompleks-kompleks perumahan mewah, penampilannya yang begini dan seterusnya gitu. Jadi ketika ada orang kaya datang ke bank pakai celana pendek, pakai kaos oblong, pakai sandal jepit, dia diusir sama security. Nah, ini contoh bahwa sudah terjadi ideologisasi. Jadi kalau orang masuk bank, apalagi itu masuk ke lantai prioritas misalnya ya, itu
harusnya orangnya itu begini, begini, begini. Gitu. Tetapi begitu ada orang datang tidak dengan ciri itu, diusir. Gitu. Oh Pak, Bapak salah lantai mungkin Pak. Gitu. Mungkin nggak langsung usir ya, itu kan nggak eh, bukan budaya kita juga. Gitu. Tapi ya itu tadi, Bapak mungkin terlihat dari raut mukanya dan sebagainya. Dan itu terjadi di mana-mana. Baru kemarin itu saya lihat postingan di Instagram. Di mana kejadiannya? Apakah itu di Malaysia atau di salah satu negara di Timur Tengah? Jadi orang itu masuk ke butiknya Louis Vuitton, kemudian merasa diremehkan gitu ya. Entah nanya nggak ditanggepin atau gimana. Akhirnya dia beli tas, harganya ratusan juta, dia terima tasnya, kemudian digunting-gunting di kasir. Gitu. Dia cuma mau nunjukin, ini nggak ada artinya buat saya. Gitu. Itu kan sebetulnya, apa ya, itu tadi ideologi gitu. Jadi si penjaga toko ini menganggap bahwa barang jualannya itu barang mewah. Yang bisa beli, yang berani masuk toko itu orangnya pasti klinis, begini, begini, begini ciri-cirinya. Begitu ada yang baru jogging, habis itu nggak kelihatan pakai barang-barang branded masuk ke situ, diremehkan. Gitu. Itu kan seperti semacam ada, apa ya, ada semacam, ya itu tadi ideologi, ada semacam kesepakatan bersama yang masuk toko ini tuh harusnya begini, begini, begini. Gitu. Jadi begitu ada orang yang tidak masuk kriteria itu, masuk ke toko, kemudian tanya-nanya, dia tidak pantas untuk mendapat perhatian karena dia mungkin bukan potensial customer kami. Nah, gitu. Marah si itunya, dan itu yang terjadi. Itu terjadi di banyak negara, gitu. Orang sebaliknya itu juga yang menjadi. Jadi ketika ideologi ini kuat, ya, dipahami oleh semua orang di dunia. Anda tahu nggak ceritanya apa tuh ya? Netflix juga itu. Tindler, Swindler, atau apa gitulah. Jadi orang tuh berpakaian dengan mewah, gayanya necis gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh modalnya utang gitu. Tapi dia bisa masuk ke pergaulan sosialita, kaum the have gitu ya. Kemudian berusaha menarik uang mereka untuk investasi dan sebagainya. Ternyata itu ya tipuan gitu. Gitu. Karena apa? Ini ada satu orang yang secara penanda dia mengirimkan makna dia ini orang kaya, dia ini sultan, dia ini bangsawan gitu. Maka wah ini golongan kita nih. Oh perlu investasi sini saya taruh. Nah, kemudian bergulir tuh uang-uang yang hilang dan itu jadi berita. Gitu. Jadi cara kita menilai orang lain tuh dari pakaiannya itu sebetulnya sudah jadi budaya, sudah jadi ideologi. Jadi orang kaya itu, orang sukses itu pakainya begini, begini, begini. Orang miskin tuh pakainya begini, begini, begini. Nah, sementara kita ini ada kecenderungan untuk lebih nyaman dengan kesuksesan daripada kegagalan. Gitu. Jadi yang gagal, yang miskin kita abaikan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, saya lanjutkan. Apa nih? Variasi dalam tradisi semiotik. Jadi ini ada ilmu bagaimana tanda-tanda berhubungan dengan rujukannya. Atau apa yang ingin ditunjukkan oleh tanda. Jadi kalau ada tanda tertentu, kemudian itu dimaknainya secara apa ya? Secara gamblang gitu ya. Itu disebut dengan semantik. Tuh. Jadi
apa yang direpresentasikan oleh tanda itu. Tanda ini dimaknai apa? Nah, hubungan antara tanda dan maknanya itu disebut sebagai semantik. Tapi ada lagi namanya sintaktik, yaitu hubungan di antara tanda-tanda. Jadi ini bukan antara tanda dan makna ya, tetapi tanda-tanda gitu. Jadi hubungan antara simbol-simbol gitu. Itu sintaktik. Nah, yang ketiga adalah pragmatik, memperlihatkan bagaimana tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan manusia atau penggunaan praktis serta berbagai akibat yang mengaruh tanda pada manusia. Itu tadi, misalnya orang nggak pakai baju mewah masuk ke butik barang branded, dia diremehkan gitu. Sebaliknya ada orang dengan gaya pakaian rapi, stylish, dia dengan mudah diterima dalam lingkungan orang kaya, tetapi justru itu namanya pragmatik. Jadi bagaimana tanda itu membuat perbedaan dalam kehidupan manusia. Perbedaannya itu adalah itu. Kita menggunakan pakaian begini akan menyebabkan perlakuan yang berbeda dari orang lain. Itu yang dimaksud sebagai pragmatik. Nah, ini tadi semiologi dan semiotika. Ini kemudian ada yang namanya fenomenologi. Apa fenomenologi itu? Fenomenologi itu manusia secara aktif menginterpretasikan pengalaman-pengalaman kita dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman kita. Pak, suara kurang jelas, Pak. Maaf, Pak. Definisi ini maksudnya apa? Coba ini saya dulu ya. Coba Anda baik-baik baca slide ini. Suaranya jauh, Pak. Malah hilang Dan suaranya. Hilang suaranya, Pak. Apa gua doang ini? kita bicara soal tadi kan kita bicara soal bagaimana menginterpretasikan tanda gitu ya. Bapak Sekarang maaf, kita suaranya bicara jauh, soal Pak. bagaimana mengikuti secara aktif menginterpretasikan pengalaman sendiri. Kemudian mencoba memahami juga dengan pengalaman pribadi. Jadi Pak Guntur, suaranya jauh, Pak. Maaf. suaranya jauh saja. Apakah suara saya jauh? Jauh, Pak. Jauh, Pak. Audio kekecilan. Audio Bapak mungkin kekecilan nih settingannya. Apakah masih kecil suaranya? Masih, Iya. Pak. Masih jauh. Masih, Pak. Masih. Menjauh dan menggauh, Pak, di saya. Itu dari tadi atau barusan? Sudah ada sekitar 3 menitan, Pak. Oh, setelah saya minta Anda. Kalau sekarang gimana? Aman, Pak. Udah bagus, Pak. Bagus, Pak. Bagus. Oke. Oke, jadi itu fenomenologi. Jadi bagaimana jelas suara saya? Jelas, Pak. Udah Oke. jelas, Pak. Jadi fenomenologi itu bicara bagaimana manusia memaknai pengalamannya sendiri. Kemudian setelah manusia itu memiliki pemaknaan atas pengalamannya, dia kemudian mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Jadi ini bicara soal bagaimana
manusia memaknai pengalaman hidupnya, pengalaman sadarnya gitu. Coba kita lihat berikutnya ya. Fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Semua pengetahuan akan dunia, bahkan pengetahuan ilmiah saya diperoleh dari pengalaman akan dunia. Jadi, Anda dulu pernah saya jelaskan nggak ya, bahwa di awal-awal filsafat itu berkembang, itu terjadi perdebatan antara kelompok yang mengandalkan rasio, antara filsuf-filsuf yang mengandalkan rasio dan filsuf yang mendasarkan pada pengalaman empiris gitu. Jadi gini, misalnya gini, ada perhitungan matematika 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu rasio. Tapi itu dengan mudah Anda buktikan. Anda cari barang apa dekat Anda, apa ya, yang dekat Anda misalnya ada bolpen, 2 bolpen tambah 2 bolpen sama dengan 4 bolpen. Gitu. Tapi misalnya ada perhitungan akar 3,14 dibagi 78 kuadrat dikalikan ini itu untuk menjadikannya sebagai sebuah pengetahuan empiris itu rada sulit gitu. Akar itu gimana sih? Nah, itu memang persoalan matematis. Matematis itu kan rasio gitu. Nah, kadangkala yang ada pada rasio ini tidak serta-merta dapat diterjemahkan dalam pengalaman empiris. Nah, disitulah mereka yang mengandalkan rasionalitas merasa unggul. Wah, rasio itu hebat. Jangan mengandalkan pada pengalaman indrawi. Karena indera manusia itu bisa salah gitu katanya. Anda ingat yang namanya dulu waktu SD pernah belajar IPA yang namanya pembiasan nggak? Jadi ada gelas dimasukin air, nggak usah penuh-penuh ya, setengahnya. Kemudian Anda masukkan pensil di situ. Nah, pensil yang lurus itu kemudian jadi akan terlihat patah gitu. Itu namanya pembiasan. Nah, tapi itu yang salah satu dalih yang digunakan oleh kelompok rasionalitas itu untuk mengatakan bahwa indera kita itu bisa salah gitu. Penglihatan kita bisa salah. Orang jelas-jelas itu pensil itu lurus kok. Kita masukkan dalam air kok jadi bisa kelihatan patah. Nah, itu mencoba memperkuat posisinya di hadapan para filsuf yang mengandalkan pada pengalaman empiris gitu. Nah, kalau empiris ini yang kemudian nanti akan menjadi saintis gitu ya. Ilmu pengetahuan alam semuanya itu berdasarkan eksperimentasi dan sebagainya. Nah, fenomenologi ini lebih dekat pada filsafat yang mengandalkan pada pengalaman. Jadi berbasis pada pengalaman, dia kemudian memaknai, kemudian dari makna yang terhimpun dalam dirinya itu, dia kemudian akan menafsirkan dunia. Gitu. Ini katanya Maurice Merleau-Ponty ini. Ini ada yang mengutip filsuf ini di dalam UTS kemarin ya. Saya juga surprise karena saya juga belum pernah mengajarkan. Semua pengetahuan akan dunia, bahkan pengetahuan ilmu saya, pengetahuan ilmiah saya, diperoleh dari pengalaman akan dunia. Jadi semuanya itu harus dialami. Bukan hanya sekedar
ada dalam rasionalitas. Itu katanya Recording in progress. fenomenologi. Gitu. Pada fenomenologi, pengalaman nyata merupakan data pokok sebuah realitas. Jadi semua itu harus dialami. Jangan sekedar pengetahuan yang ya kita tahu dari baca, kita tahu dari mendengar, itu kurang fenomenologis. Gitu loh. Jadi semua itu harus dialami. Begitu katanya. Dulu waktu saya kuliah filsafat itu, salah satu mengajarnya itu Romo. Gitu. Romo dari Universitas Sanata Dharma. Nah, kemudian Romo ini kan tidak menikah, gitu. Jadi terus ada salah satu dosen yang mengajarkan tentang fenomenologi ini mengatakan, jadi buat seorang Romo itu yang namanya hubungan seks itu harusnya menjadi pengalaman fenomenologis. Jadi dia tidak bisa seorang Romo itu tidak sepantasnya menjelaskan tentang hubungan seks atau apa itu namanya filsuf yang menyimpang perilaku seksualnya, sementara dia sendiri tidak pernah mengalami itu. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi kita itu punya konsep, semua orang gitu dewasa gitu ya, remaja gitu, mungkin entah dari media sosial atau apa gitu, mempunyai konsep tentang apakah hubungan seks itu. Tetapi tidak semua pernah mengalaminya. Nah, itu. Jadi yang disebut sebagai fenomenologis ini sesuatu yang dialami, bukan hanya sekedar konsep. Jadi itu yang fenomenologi itu adalah pengalaman. Jadi bicara soal kesedihan, bicara soal kegagalan itu buat banyak orang bisa saja itu konsep gitu. Dia tidak pernah mengalami sendiri. Gitu. Artinya gini, mungkin sedih semua orang pernah ya, tapi sedih ini kayak sindirannya itu yang berkembang beberapa bulan yang lalu itu soal perintis atau pewaris. Ada kalau perintis ini kan yang memulai semua dari nol gitu ya. Pewaris itu ya dia dapat warisan gitu. Dia memulai bisnis itu dengan berbagai privilege, entah itu nama baik orang tuanya, entah itu harta, entah itu networking yang sudah dibangun orang tuanya dan sebagainya. Sementara perintis ini memulai semua ini dari nol. Jadi kemudian misalnya si pewaris ini memberikan kuliah tentang motivasi. Gitu. Saya itu memulai dengan begini, begini, begini. Nah, cuman ketika dia mulai mengatakan itu dari nol, itu bukan sesuatu yang dialami secara fenomenologis, itu benar-benar dari nol gitu. Nol itu adalah konsep buat dia gitu. Berbeda dengan perintis yang memang dia tidak punya dukungan apa-apa gitu. Gitu. Jadi fenomenologi ini mengandalkan pada bagaimana kita menjelaskan apa yang terjadi di dunia ini berdasarkan sesuatu yang pernah kita alami gitu. Bukan sekedar sesuatu yang kita pernah baca, kita pernah dengar, kita pernah ketahui gitu. Tapi harus yang pernah dialami. Jadi 3 prinsip dasar fenomenologi: pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar, makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Bagaimana seseorang berhubungan dengan sebuah benda menentukan makna benda tersebut.
bahasa adalah kendaraan bagi makna. Jadi salah satu prinsip fenomenologi ini memandang bahasa itu sebagai sesuatu elemen yang sangat vital, gitu. Jadi itu adalah kendaraan bagi makna. Jadi ketika kita mau menyampaikan makna, alatnya itu adalah bahasa. Nah, dikutip di sini dari Heidegger, bahasa adalah rumah bagi pengetahuan. Jadi untuk kita itu tahu sesuatu, untuk kita menyampaikan sesuatu, itu semua rumahnya adalah bahasa, sarananya adalah bahasa. Kalau tidak ada bahasa, maka tidak ada pengetahuan. Manusia mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu. Itu ya, jadi fenomenologi itu berbasis pada pengalaman sadar. Nah, ini ada beberapa variasi dalam tradisi fenomenologi. Kalau tadi kan ada 2 variasi ya, 3 ya dalam semiotika. Jadi ada semiologi dari Ferdinand de Saussure, kemudian semiotika dari Charles Peirce, kemudian keduanya dikembangkan oleh Roland Barthes. Gitu. Ada 3 variasi. Mungkin dulu. Ini. Kalau di fenomenologi ini ada beberapa. Pertama, fenomenologi klasik. Kebenaran tercipta melalui kesadaran yang terarah. Kebenaran dapat diyakinkan mengalami pengalaman langsung dengan catatan harus disiplin dalam pengalaman segala sesuatu. Jadi kita itu kalau katanya Edmund Husserl ini, agak susah ngomongnya, orang Jerman kalau nggak salah, hidup ini mesti dijalani dengan intens gitu. Jadi semuanya nih, apakah itu kesedihan, apakah itu kegembiraan, lapar, haus, kenyang, itu semua itu harus dirayakan dengan intensitas. Gitu. Jadi harus kita alami benar. Kalau lapar ya lapar benar, kenyang kenyang benar, sedih sedih benar. Jadi nggak boleh kita itu menghalangi proses manusiawi itu terjadi. Jadi semua harus dialami. Dengan catatan harus disiplin dalam mengalami segala sesuatu. Hanya melalui perhatian sadarlah kebenaran dapat diketahui. Gitu. Jadi semua itu harus dialami. Nah, ini kemudian berkembang dengan yang disampaikan oleh Maurice Merleau-Ponty, yaitu fenomenologi persepsi. Pengalaman itu bersifat subjektif. Dan subjektivitas merupakan sebuah bentuk penting pengetahuan. Jadi, pengetahuan itu, pengalaman itu kan berbeda-beda setiap orang. Anda semua ini sedang kuliah filsafat dan etika komunikasi lewat Zoom, tetapi bisa jadi mengalami hal yang berbeda-beda, dan itu sifatnya subjektif. Gitu. Jadi kalau dalam filsafat itu kata subjektif itu tidak dimaknai secara buruk gitu ya. Kan kalau kadang kita dalam percakapan umum itu mengatakan nggak objektif lu gitu. Subjektif ya, itu kan penilaian subjektif lu aja. Nah, itu dalam filsafat subjektif itu bukan sesuatu hal yang buruk gitu. Ya karena memang ya tiap orang harus berpikir sesuai dengan pikirannya sendiri gitu. Ya itulah yang disebut dengan subjektif. Dan itu oke gitu. Itu silahkan. Gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya fenomenologi hermeneutik yang disampaikan oleh Heidegger. Pengalaman alami yang tidak terelakkan terjadi hanya dengan tinggal di dunia. Realitas sesuatu tidak diketahui
Jadi analisis yang cermat melainkan dalam pengalaman yang diciptakan melalui penggunaan bahasa dan kebutuhan sehari-hari, melalui komunikasi makna tercipta. Jadi apa namanya? Kalau Heidegger ini dia memang agak ini ya, pemikiran filsafatnya itu agak-agak suram gitu, agak sedih gitu. Jadi ada satu konsep dia itu yang jadi orang Jerman ya, konsepnya itu dia beri nama dengan Angst. Angst itu seperti kesedihan yang mendalam. Jadi ini orang-orang ini filsuf-filsuf ini bicara soal fenomenologi, kemudian muncul berbagai variasi itu tradisinya. Tapi memang ini nggak bicara tentang situasi yang riang gembira, gitu. Lebih banyak bicara tentang kesedihan, gitu. Kehilangan. Gitu. Jadi bagaimana? Jadi karena apa ya? Memang yang bisa berfilsafat secara dalam itu ya memang orang yang dalam situasi seperti itu. Gitu. Kalau orang sedang riang gembira, agak susah mungkin kalau diharapkan dia akan berfilsafat. Gitu. Jadi filsafat itu memang pikirannya orang yang reflektif, gitu. Yang secara sadar dia menarik diri dari keramaian untuk berpikir. Nah itu memang tidak menjadi pilihan banyak orang. Gitu. Nah kan ada yang namanya Sartre, tulisannya Sartre ya, tapi karena dia orang Prancis itu agak dibacanya beda, Sartre itu kata teman saya yang dulu kuliah di Prancis gitu ya. Itu kan pikiran filsafatnya dia itu namanya eksistensialisme. Jadi eksistensialisme itu bicara tentang bagaimana manusia itu mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup, untuk melakukan apapun. Nah, mengandalkan diri sendiri ini kan kita bisa manai secara dua hal gitu ya. Mengandalkan diri sendiri dan tidak mengandalkan orang lain misalnya gitu ya. Tapi kalau dalam konteksnya Sartre ini, dia itu bahkan seperti menolak kuasa Tuhan gitu lah. Jadi dia menganggap Tuhan itu ya menciptakan manusia, habis itu ditinggal, gitu katanya Sartre. Karena apa ya? Memang dia hidupnya ini penuh dengan kepedihan juga. Jadi dia itu lama membuat karyanya itu di sebuah kamar hotel gitu ya. Kalau nggak salah di lantai 3 atau 4. Kemudian kalau jenuh dia itu ke jendela melihat orang lalu lalang gitu ya. Kemudian kembali meneruskan menulis. Jadi memang dia hidup dalam kesendirian gitu. Nggak punya siapa-siapa. Maka pemikirannya itu kadang-kadang ya juga suram gitu. Termasuk juga dalam relasinya dengan Tuhan gitu. Gitu. Makanya kemudian apa ya? Dia menganggap Tuhan itu sudah selesai tugasnya dengan menciptakan manusia di dunia. Kemudian manusia lah yang kemudian harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi kita ini nggak bisa minta sama Tuhan. Tuhan tuh udah sibuk. Tuhan tuh sibuk menjaga tata surya. Itu kan pekerjaan besar gitu kan. Daripada Tuhan mikirin Anda nanti UAS bisa apa enggak gitu kan. Daripada mikirin Anda ini malam ini lagi sakit, berdoa minta sembuh. Nah, padahal Tuhan lagi sibuk ngurus tata surya, ngurus supaya planet-planet pada orbitnya. Itu kan di luar sana itu kan kita ini kan cuma punya satu matahari nih. Sementara di luar sana itu galaksi itu yang kayak yang matahari itu kan banyak. Nah, itulah yang diatur sama Tuhan. Jadi jangan kita ini yang tinggal di
dunia ini kepikiran buat berharap pada Tuhan. Itu kalau kata satu. Sangat sangat suram gitu. Karena ya memang dia nggak pernah mengalami keajaiban-keajaiban gitu ya. Eh, saya dulu kan waktu kuliah filsafat, yang waktu S2 ya, itu sama beberapa teman yang eh, ya masih muda gitu lah, karena lebih muda dari saya, karena mereka lulus S1 juga filsafat, kemudian langsung meneruskan S2, masih muda. Yang unik itu mereka ini beberapa tuh dari IAIN gitu ya. IAIN itu kan bayangan saya Institut Agama Islam Negeri gitu ya. Oh, berarti pemahaman agamanya bagus dong. Tapi ternyata loh kok ini ya, kok nggak sholat ya? Ya saya mikir aja dalam hati. Dan ternyata tuh mereka punya argumentasi gitu. Nggak sholat, nggak puasa. Waduh, saya ini pergaulannya bener nggak? Saya waktu itu mikir begitu. Tapi dia punya argumentasi. Puasa itu buat orang-orang kaya. Kata salah satu teman saya itu begitu. Karena kalau orang miskin ini udah tiap hari puasa. Jadi kita ini udah nggak perlu lagi puasa karena kita ini miskin. Kata dia begitu. Nah jadi ini bukan sekedar malas gitu. Ini ada argumentasinya. Nah, udah lulus, kemudian lama nggak ketemu, akhirnya saya sempat ketemu ya, kumpul-kumpul kecil gitu. Mas, bentar ya, sholat dulu. Terus yang satunya, Mas, sholat dulu. Ini kenapa kok pada sholat gitu kan? Dan saya juga sholat, cuman kok yang ini berubah gitu. Ternyata setelah selesai itu ngobrol lagi lanjut, yang membuat mereka berubah itu adalah setelah menikah. Gitu. Jadi ya mohon maaf ini kan kalau lulusan filsafat itu kadang disebut masa depannya nggak jelas, terus susah cari kerjaan dan sebagainya. Tapi ya mereka ini baik-baik aja gitu. Karena apa ya itulah mereka merasakan keajaiban-keajaiban. Ya punya anak, atau butuh susu, nanti pas butuh susu kok ada yang ngasih kerjaan ini, ada uang. Nah, itulah hal yang kemudian membuat mereka tuh merasa tidak sendiri hidup di dunia. Nah, itulah yang mungkin tidak dialami oleh filsuf-filsuf yang tadi kita sebut namanya itu Heidegger, Sartre, dan sebagainya itu. Mereka tidak merasakan keajaiban-keajaiban itu. Ya memang akhirnya teman-teman saya ini tidak menjadi filsuf besar, tapi ya buat saya itu ya it's okay gitu. Artinya ya mereka menjadi manusia yang tetap punya relasi yang baik dengan Tuhan. Itu buat saya lebih penting gitu. Gitu. Jadi kalau baca filsafat memang harus hati-hati karena memang latar belakang penulisnya itu penuh dengan kepahitan gitu. Gitu. Nah, cuman ya itu tadi karena kepahitan, kesendirian, kesedihan itu mereka mungkin mempunyai sudut pandang yang lebih dalam dibandingkan manusia pada umumnya gitu. Begitu kira-kira. Ini secara materi ini sudah selesai. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Bapak dan Ibu masih dengar suara saya? Masih, Pak. Kayaknya saya ini di mute Masih, apa? Pak. Masih ya? Oke. Masih. Nggak ada pertanyaan ya? Belum, Pak. Suaranya kecil ya?
nanti. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Baik, Pak. baik. Jadi minggu Terima depan kasih. libur, itu nanti saya kirim soal UAS-nya. UAS-nya seperti biasa, dikirim di grup, nanti saya kirim deh lengkapnya. Baik, Pak. Baik, Nah, Pak. ada kemungkinan itu nanti akan dilaksanakan UAS-nya itu secara kelompok. Jadi Oh. ada berapa orang ini di kelas ini? Kelompok yang biasa aja kali ya, Pak? Yang biasa tuh yang mana ya? 9 Ini kelompok. kan sudah Jadi ada ada kelompoknya kelompoknya nih, Pak. sebelumnya di Udah ada matkul lain, kelompoknya, Pak, Pak. kita. Itu berarti berapa kelompok? 9. 9. 9. Oke. Berarti satu kelompok berapa orang? 5, Pak. 5, Pak. 4. Ada yang 4. Ada 3, yang 4, Pak. ada yang 5 Kelompok ya. 3 cuma 3, Pak. Oke, baik. Nanti jadi UAS-nya per kelompok aja. Baik, Pak. Baik, Ya. Pak. Baik, Baik, Pak. terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih, Pak. Selamat Terima kasih, malam. Pak Guntur. Selamat Terima malam. kasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.